pakai kolom tapi dari beton. Nah, kita kemari. Lalu kita klik di sini. Nah, kelihatan? Ya, kelihatan kan guys? Nah, ini misalnya kita perhatikan dulu nih. Kan yang namanya pedestal itu kan hanya sebagai perantara dari kolom ke base plate, lalu kita lanjutkan ke footing atau ke pondasi kan, jadi nggak perlu tinggi-tinggi. Kita klik. Ya. Nah, ini kita misalnya 1000 meter, 1000 mili atau 1 meter ya. Nah, ini kita klik pedestal. Modify. Nah, begini nih. Sudah sampai sini. Kan berarti kelihatan nih, kalau misalkan kita kontrol 4, nggak kelihatan. Ternyata di dalam si pedestal ada. Ya. Ibu, maaf, boleh diulang nggak? Boleh. Coba itu siapa tadi yang nanya? Sheila, Ibu. Sheila. Share screen saya. Saya masih pakai handphone, Ibu. Masih nonton. Fauzan, coba share screen. Siapa yang belum deh? Yang belum bisa? Coba share screen. Kita biar ulangi di tempat teman kalian. Yang belum berhasil tadi. Ibu, maaf, tadi tinggi base plate-nya berapa ya, Bu? Tinggi base plate-nya, bukan base plate, pedestal. Iya, pedestal, maaf, Bu. 1000. 1000, baik. Iya. Udah berhasil semua? Yang belum berhasil siapa? Nah, saya belum, Bu. Ya, Bu. Coba. Zaki, share. Di sini, Bu. Ya. Nah, ini lanjutannya ke tadi mana, Bu? Maaf. Kontrol 2. Pencet kontrol 2. Nah, itu kan masih bergabung kan? Ya. Ya, ada class kan? Nah, sekarang kamu ke edit, line cut, klik line cut. Line cut di edit. Ini, Bu. Ya, kalian juga lihat ya, line cut. Nah, kan di situ di bawah tuh ada komen tuh, select the object that you want to cut. Berarti apa yang mau kita cut? Si kolom kan? Klik kolomnya. Klik kolomnya yang atas. Klik kolomnya. Klik kolomnya. Iya. Nah, terus ada lagi kan? Pick the first point for the cutting line. Ambil dari pedestal yang paling kiri. Pedestal atas dong. Oh, atas. ini, Bu. Nah, iya. Klik. Klik the second point, iya, kesanain, betul. Klik. Terus klik lagi pakai scroll tengah di atasnya di kolom atas. Sorry, kolom bawah. Ya, itu kan ada. Side that you want to remove, bukan, kolom bajanya. Kolom bajanya. Iya. Kolom bajanya yang kamu klik. Enggak usah gitu aja langsung. Oke. Di sini, Bu. Di kolom bajanya, Oh, ini. Kolom baja bawah, yang ini kan ada nih. Select the side that you want to remove, mau kita remove kan yang bawah. Nah, gitu. Berhasil kan? Ya, jadi komen-komennya yang di bawah itu loh, Say. Ada yang masih belum berhasil? Share screen ke saya. Sudah berhasil semua ya? Oke. Ibu, saya belum, Bu. Bentar, Bu. Belum. Coba share screen. Tapi saya zoom-nya dihapus sebentar ya, Bu. Oke. Bintang udah bisa. Oke, siapa tadi? Salsa, Bu. Ya, saya lupa, Bu. Apa ngetik di keyboardnya apa kalau misalnya mau dari view dari 3D ke 2D, Bu? Oh, Ctrl I. Oh iya. Iya. Makasih, Bu. Sama-sama. Fauzan udah bisa? Oke, good. Yang lain bagaimana? Sudah, Bu. Belum, Bu. Oke, Raffi. Coba sebelum habis itu baru si Kathy. Share. Ya, tampilannya di 2 dimensi dulu. Jadi nih ya, kalau kita mau pakai line cut, guys,
Kalau mau pakai line cut, tampilannya harus 2 dimensi ya. Kenapa? Karena base kita itu line-nya kan. Ya, kalau 3D nanti bingung line-nya yang mana gitu. Ya, kalau part cut baru. Nah, nih, Raffi, siapa? Raffi ya, coba kamu pakai part cut, Raffi. Coba kita coba pakai part cut. Klik part cut-nya, ini kan 3D nih. Iya. Oke, bawah lihat, select the part that you want to cut. Yang pengen di-cut yang mana? Si kolom kan? Klik kolomnya. Klik kolom, bukan pedestal, kolom. Kolom yang kolom atas. Iya, klik. Itu kamu udah jadi kontrol 2 belum? Kontrol 2 dulu deh. Biar kelihatan dia udah kebuang atau belum. Tampilan view-nya, kontrol 2. Kontrol 2 nggak bisa, Iya. Bu. Kontrol 2. Kontrol 2. Oh, nggak mau ya, CTRL Bu? 2. CTRL 1. Nggak mau, Bu. Oke, escape dulu, escape. Udah. Oke. Nah, sekarang klik di sembarang tempat. Di luar benda. Ya, dah. Coba. Kontrol 1. Nah, kontrol 2. Itu udah kepotong, Raffi. Oh iya. Kamu udah pakai part-cut tadi atau gimana? Coba Nggak nih ke tahu sih, Bu. sini. Nih ya, saya share screen ya. Coba Iya, gantian. Bu. Tunggu ya, Kathy. Nih misalnya ya, ini kita coba lagi yang kedua nih. Misalnya nih, kan ambil konkret. Kolom di sini. Ya kan? Nah, tadi itu kalau kita pakai line cut, ini kita bisa pakai part cut. Part cut tuh nggak perlu tampilannya 2 dimensi. Nah, select the part that you want to cut. Ini kan. Select the cutting part. To select multiple part, use area selection. Nah, ini cutting partnya nih. Nah, selesai. Ya. Paham, guys? Halo. Paham, Bu. Oke, Katy udah bisa sendiri, Kat? Lakukan hal yang sama yang sana ya. Lakukan hal yang sama untuk yang di sini. Nah, kalau sudah semua seperti Ya, Bu, ini, maaf mau tanya, Bu. ya. Saya tadi agak ketinggalan. Iya. Ukuran footplate-nya tadi berapa ya? 1000, say. Oke, makasih, Bu. Ya, nih ya, pedestal. Oh, bukan footplate. Kalau footplate, footingnya ini. Footingnya 1000 Iya. kali 1000, terus tebelnya 500. Oke, makasih, Bu. Ya, kalau pedestalnya 400 kali 400, ketinggiannya 1000. Makasih, Bu. Yuk, sama-sama. Nah, kalau sudah, nanti kan bisa kalian copy tuh ya. Kita fokus di sini dulu ya. Nah, kita mau bikin base plate kan di sini. Ya, fokus dulu kemari. Jadi kita ambil steel plate. Ya. Lihat deh, pick the first corner point for the plate. Klik di sini. Pick the second corner point for the plate. Pakai kontrol 1 atau kontrol 2 untuk view-nya. Jangan kontrol 4, nggak kelihatan bagian belakangnya ya. Nah, ini kan kelihatan jadinya. Pick the third kan di sini. Terus pick the next corner point if needed di sini. Ya, balik lagi. Nah, selesai gitu. Nah, sekarang kita tinggal ubah. Klik-klik. Dan ini ya, kita ubah. Nah, ini dia. Plate-nya apa? Kita misalnya tulis base
plate. Ya. Nah, terus ketebalannya misalnya 20. PLT 20. Nih. Ya, nanti dia akan berubah sendiri, guys. Modify. Nah, lebih tebal kan? Ya, lebih tebal. Lalu kelasnya 99, ini nggak usah ya, part numbering, at depth-nya middle. Nah, at depth-nya ini lihat, ini kan dia masih di bawah atau di tengah-tengah nih ya, kalau kalian perhatikan ya. Ini kan dia masih class antara si pedestal, tuh ya, pedestal dengan si base plate itu sendiri. Nah, gimana caranya kita pindahin dia ke atas? Position at deep. Ini kan middle, berarti kita pindahkan ke front. Sorry, behind. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita tinggal motong bagian kolomnya aja. Ini karena bagian kolomnya masih clash kemari. Ya, sementara bagian pedestalnya udah nggak clash kan. Gimana caranya? Seperti tadi, pakai edit, part cut, mana yang kita mau potong si kolom, select the cutting part-nya si pedestal, si base plate. Nah, selesai. Ada yang belum berhasil sampai sini? Ibu maaf ya tadi Bagian mana, Kathy? Halo, Kathy. ini tadi klik yang ini kan ya Bu, apa namanya? Share Flat. screen, Kathy. Oke, sebentar Bu. Ini tadi klik yang slab kan ya Bu? Maaf. Ya, betul. Bukan slab. Saya pakai kolom itu, bukan slab. Itu untuk base plate kan baja, Kathy. Steel plate. Nah, Oh iya Bu, maaf Bu. klik di pojok, ya, pojok. Sampai pojok lagi, ya, terus scroll tengah. Nah, terus ganti jadi 20 plate-nya, tebalnya 2 cm. PL-nya tuh, PL, bukan, PL. Profile, PL, nah ganti 20. PL 20, iya. Belum diklik itu, Kathy, Oh iya Bu. ketik dulu. Diklik dulu, klik dulu base plate-nya. Ketik dulu base plate-nya. No. Ketik dulu Apa base ya Bu? plate-nya. Base plate-nya ya, klik. Bukan. Base plate-nya diklik. Klik 2 kali. Nah, itu PL 20. Oh iya Bu. Modify. Nah, udah Oke. kan? Pindahin at deep-nya ke behind. At deep position. Position at deep. Behind. Modify. Oh, kamu bikinnya di atas ya. Balik. Berarti top itu at deep top. Front. Iya. Oke, modify. Nah, selesai. Sekarang Oke. tinggal buang si bagian kolom yang clash tuh. Bu, saya stuck di 2 dimensi, Bu. Oke, nggak apa-apa. Tunggu ya. Nah, itu tinggal dibuang part cut. Klik kolomnya. Kolom. Object not found. Kathy, kamu escape dulu. Oke. ESC. Udah Bu. Klik di sembarang tempat di luar benda. Iya, sip. Sekarang kita balik lagi ke part cut. Iya, objek, klik yang kolom. Klik kolom, sayang. Oh nggak mau ya Bu? Oh udah Bu. Dah.
Klik cutting partnya yang bagian atas si base plate. Bagian atas Ini? si base plate. Bukan. Lainnya. Garis yang paling atas base plate, iya. Udah kan? Udah selesai kan? Seperti ini. Iya, udah. Oke, terima kasih Mbak, Bu. Sama-sama. Zaki, share screen. Sebentar, Bu. Hmm. Yang lain bisa. Fauzan aman. Oke, Alif aman. Aman Ibu. Oke, yang lain aman ya. Mana Zam? Ini Bu, saya tadi bingung balik ke 3D-nya di mana lagi Bu? Di Oke, Ctrl P. Udah Ctrl P. Udah Bu. Oke, window paling kanan. 3D-nya nggak ada. Oke, Ctrl I. Ctrl I. Iya. Coba 3D kamu. Enggak. Ke atas. Udah. Hilang ya? Kamu Iya. delete? Kamu delete atau gimana? Enggak sih Bu, nggak dilihat Bu, tapi hilang aja. Oh, nggak ada tampilan 3D-nya ya? Ya. Coba close dulu. Windows-nya kamu close dulu. Window, ya. Close all. Ya. Close all view. Ctrl I coba. Nggak ada 3D kamu. Kamu ke delete. Nggak ngerasa dilihat juga sih Bu. Oh, kamu kayaknya ke delete tuh, Zak. Nggak kelihatan, nggak ada. Iya sih. Nggak apa-apa, pakai grid aja kerjainnya. Coba. Oke Bu. Pakai grid aja. Nggak apa-apa. Iya, gitu Berarti aja, Bu. kamu nanti modifikasi aja cara kerjanya ya. Ya. Baik. Tetap pakai Ctrl P, jadi di grid 1 pun bisa dijadiin 3D kok. Jadi Ctrl P aja. Kayaknya ke delete tuh. Oke. Soalnya nggak ada di daftar kamu. Ya, kita share lagi ya. Nah. Ya, kan misalnya kalau kita Windows-nya close all Windows gitu kan. Ya, Ctrl I, otomatis ada ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau mau di close ya nggak apa-apa, close aja. Ya, kan bisa ditampilin lagi. Nah, di sini ada. Ya, gitu. Dah, kalau sudah, tadi kita sampai mana? Nah, sampai sini kan. Nah, si base plate ya. Saya mau di Ctrl 4 biar kelihatan. Nah, di base plate ini kita bisa bikin ubah bentuk ya. Bisa ubah bentuk si base plate dengan bevel atau chamfer properties nih. Jadi kita klik-klik. Nah, ini ya. Ini kan ada chamfer edge nih. Nah, tuh ya. Ini kita bisa bentuk dia shape-nya. Ini biasanya langsung keluar ya. Nggak mau kah? Tunggu bentar ya. Chamfer. Nah, berubah ya. Atau radiusnya 100. Nah, kayak gini. Gitu. Jadi caranya ngeklik dulu di ujung. Jadi ini klik ujungnya sampai keluar tampilan kayak gini. Klik 2 kali. Rounding. Kalinya 100. Ini berlaku pada apapun yang butuh di bevel ya. Atau chamfer nih ya. Cut corner chamfer. Jadi untuk apapun yang butuh di chamfer, kamu tinggal klik ujungnya, nanti kita tinggal pilih sesuai yang kita inginkan. Misalnya kayak ini buat arsitektur ya.
Nah, misalnya arch ke dalam gitu. Nah, ini bisa jadi kayak gini nih. Atau kita back lagi modify. Gitu ya. Nah, ini kita balikin lagi nih, misalnya. Balikin lagi, ya kita tinggal non. Gitu. Ya. Kalau mau dibagusin dikit, ya kayak tadi, balik aja. Mending, tapi kita sedikit aja, nggak usah gede-gede. Modify scroll. Nah, ini juga sama. Ini rounding. Ibu maaf, Dalam. saya nggak muncul yang kontur lebarnya. Oh, oke. Nanti habis ini kita share. Oke, gantian. Silakan share screen. Iya, sip. Boleh kontrol 4, Narita? Iya. Nah, bukan di situnya sayang, di ujung pojok, di pojok. Nah, ya klik-klik 2 kali. Klik-klik 2 kali. Nah, tuh keluar. Coba rounding. Rounding. Ya, 50 coba. 50. Modify. Nah, bisa. Lanjutkan yang lain ya. Bisa Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Yang lain gimana? Stop share saya. Ibu maaf, Iya. saya udah klik-klik 2 kali tapi kok nggak bisa ya Bu? Nggak Oke. keluar. Ayo Marsha, share screen. Tunggu ya, saya minum dulu sebentar. Oke, Marsha, mana? Share screen. Iya. Coba. Oke. Kamu kliknya di pojok. Iya, betul. Di pojok klik-klik 2 kali. Iya, yang magenta itu. Klik-klik 2 kali. Nah, tuh keluar. Oh, belum keluar, belum. Klik-klik lagi 2 kali. Kayak tadi tampilannya. 2 kali. Belum. Belum keklik, Marsha. Klik lagi. Coba. Klik base plate-nya. Iya, nah tuh biru-birunya diklik. Iya, klik-klik 2 kali. Coba Nggak Marsha. bisa Bu, nggak mau Bu. Coba lagi. Sama kok caranya. Klik-klik 2 kalinya di pojok, Marsha, di ujung. Coba lagi deh. Nah, iya. Ini langsung ke ini aja Bu. Enggak. Kamu klik 2 kali aja di ujung, nanti dia keluar sendiri kok. Otomatis. Jadi Tuh dia. makasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Oke. Gantian. Yang lain bagaimana? Arif udah bisa? Udah? Oke. Kalau sudah kita lanjut ya. Ibu maaf. Dalam. Ini emang tampilannya begini ya, Bu? Oh, coba share. Saya stop share. Kamu yang share screen. Kayak gini, Bu. Mana? Iya, betul. Oh, emang begini, Bu. Iya, Kok jadi enggak? itu keterbatasan ini loh, Say. Itu kayaknya kamu ke double deh. Coba buang satu. Enggak. Kamu klik base plate-nya. Delete. Nggak usah takut. Delete aja, delete. Klik Nggak bisa delete. Masa nggak bisa? Klik delete, sayang. Klik delete. Nah, itu kayaknya double tuh. Oh, Coba kontrol kontrol 4.
Nah, dia udah ada kan? Tuh, nggak kelihatan. Kayak ngawang gini, Bu. Iya, itu ke double. Jadi kalau udah ke double, ya yang satunya jadi nerawang. Oh, Mm-mm. tapi ini nggak apa-apa, Bu, kayak gini, Bu. Udah ada. Kamu bikin coba satu lagi di sebelah. Di sebelah nanti berhasil deh. Tapi jangan double ya. Bikin satu lagi di sebelahnya. Ya, dicoba ya. Ntar kalau masih belum berhasil, kasih tahu saya. Di sebelah, kolom yang satu lagi. Iya, Bu. Bikin Saya di kolom satu lagi belum dengan di cara yang copy, sama, Bu. tapi jangan di double. Oke, Bu. Ya, Terima oke. kasih, Bu. Sama-sama. Oke, yang lain bagaimana? Sudah ya? Ibu, maaf. Iya, Di Des. saya kayak ada tambahan garis gitu deh, Bu, bentar. Tapi Iya. nggak bisa dihapus. Bentar, Bu, saya Mm-mm. share. Bentar. Iya. Udah kelihatan belum, Bu? Ini, Bu, Sudah. ada ininya nih. Oh, nggak Nah, apa-apa. Itu cutting line namanya. itu nggak apa-apa, Bu. Itu nggak apa-apa. Itu namanya cutting line. Coba deh. Di zoom in, zoom out, sorry. Zoom out semua. Zoom out semua. Iya, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Bu. Ah, Baik. Terima kasih, iya, Bu. sama-sama. Itu bekas cuttingan ya. Yang lain aman ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi saya bikin dulu ya semua ya. Biar sama dulu. Ini untuk hal apapun ya yang butuh di Shimper. Waduh. Ini nggak apa-apa ya. Udah kepotong kok. Nah ya. Lalu kita lanjut ke ini kan kamu tinggal buat dia copy ke sebelahnya ya, sama semua kan nih kita tipikal, tapi kita fokus dulu di sini aja nih. Ya, nanti tinggal di copy aja ke bagian yang lain. Nah, setelah ke Chamfer Properties, kita udah edit kolom, ya. Ini kita juga udah potong yang class-class, ya kan? Nah, kita bisa tambahkan detailing sekarang. Kan footingnya juga udah tuh. Ya, sekarang kita ke step ketiga. Step ketiga detailing. Nah, gimana caranya? Kita misalnya mau detailing si footing dulu nih. Ya. Kita bisa ke sini, bentar. Nah. Di bar. Ini ada bar group, ada crossing, ya. Nah. Ini kita pilih dulu dia. Oh. Nanti di sini kita bisa cari. Nah, ini dia. Apa namanya? Kok saya jadi lupa namanya kalau buat rebar bawah tuh apa namanya sih, guys? Buat fondasi. Apa sih namanya dalam bahasa Inggris? Tunggu. Dalam sipilnya, tunggu ya, kita lihat aja deh footing. Nah, lihat. Nah, nih dia pad footing. Ya. Pad footing nih dia. Nih, kita klik dia. Ya, jadi klik di sini footing, pad footing. Nah, kan lihat nih, pick object. Ini dia. Nah, selesai dapat. Tuh. Gitu. Maaf Bu, ini setelah base plate langsung masuk ke rebar ini Bu. Iya, kita langsung ke detailing. Jadi modeling kita tuh udah selesai semua. Kan tadi modeling apa? Kolom. Ya. Kolom, balok, footing, pedestal, base plate, udah semua. Sekarang kita ke step 3 nih, detailing. Nah, kita mau detailing kan, detailing dari pertama nih kita footingnya. Nih footingnya ya.
Kontrol 1 tuh kelihatan kan? Nah, ini detailing pada footing kita. Caranya kita klik sini nih, application and component, terus klik footing di sini nih. Nih, tuh. Ntar keluar pad footing reinforcement nomor 77. Nah, nanti kalau udah diklik, nih misalnya nih ya, saya ulang ya. Nih. Kan kalau kontrol 4 nggak kelihatan tuh. Ya. Oke, kontrol 2. Nah. Klik pad footing ya. Ini ada tulisan ya. Klik objek. Nah, objeknya si footingnya kan. Klik. Nah, selesai. Langsung ada. Kontrol 1 untuk lihat yang lain. Gitu. Sampai sini berhasil nggak yang lain? Saya kontrol 1 ya. Kelihatan semua. Bu, maaf tadi application dan komponen Di lihat di sini. mana? Paling pojok kanan bawah. Oh iya iya. Ya, Bu. Iya. Gimana yang lain? Nah, lihat deh. Ini kan ada yang kelebihan nih ya. Ya, lihat deh. Ini kan lebay nih. Class ya. Tuh kelihatannya. Kita klik-klik. Nah, ini bisa kita edit. Dia adanya di, coba kita lihat primary bar-nya. Secondary bar, spacing. Laser bar. Attribute. Bentar. Nah, ini kita bisa atur ya. Kalau misalkan ketentuan dari apa? SNI ini kan kalau misalnya pondasi bar atau tulangan yang di pondasi yang dinempel tanah itu kalau nggak salah sampai 70 kan ya, 50 sampai 70. Nah, ini kita pakai 50. Selimut betonnya ya. Lalu kemudian ini yang clashing di mana ya? Bentar. Ini spacing ya, ini spacingnya bisa kita ganti-ganti sesuai desain juga ya. Tunggu sebentar. Bentar ya. Di sini harusnya otomatis berubah ya, menyesuaikan bentuk, tapi di sini kok nggak kelihatan. Bentar. Ini kalau student version memang begini ya guys, kadang banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Tunggu, kita cari dulu. Spacing sudah. Ini spacingnya yang atas nih, ini jadi gini ya misalnya ya, kita mau 150 ya. Nah, itu langsung berubah tuh. Kelihatan kan lebih rapat ya. Ini kita balikin lagi. Secondary bar, ini nggak ada masalah ya. Serba juga sama. Coba nih kita nolin. 200, 100, 300 ya. Nah, apakah dia akan berubah? Nah, berarti ini tadi 200, 100. Nah, ini kita coba 100. Nah, ini kita ubah di sini coba. Nggak mau ya. Wait ya. Harusnya dia otomatis ya guys. Ini udah langsung di dalam ruangan gitu loh. Jadi footing kita selebar apa dia otomatis nggak ada yang clash nih.
Ini baru nemu juga sih. Student version. Wait a minute. Starting, coba kita ganti 50. Akan berubah nggak? Oh, nggak ngaruh ya. Kayaknya emang dari sana ini. Bentar. Yang lain sambil diperbaiki boleh. Sama ya. Coba kita yang lain dulu. L1, L2, 4 nih. Tunggu ya, lihat ya. Ini L1-nya, L2, L3, L4. Sama semua 400. Ya, kalian bisa perhatikan ini kan ya guys ya. Nih. Ini L1, L2, L3, L4 itu kan panjangnya dia. Ini kan udah se-voting nih 400, 400, 400. Nah, saya belum menemukan ini yang kelebihannya ya guys. Tadi sudah kita coba dengan spacing di sini ya. Kita berubah ke 100 tetap nggak ada perubahan. Tuh. Untuk endingnya nih, end barnya tuh nggak ada perubahan ya. Tuh ya. Oke. Tuh ya, di sini juga nggak ada masalah. Ini spacing, jadi bukan masalah yang pojok nih. Yang kelebihan tuh di sini nih, tapi nggak ada nilai serbar. Nah ini dia. Nggak bisa dirubah ya saya. Tuh. Tuh. Ya, kalau saya nolin pun dia nggak ada perubahan. Tuh, lihat kan? Ya, saya tambahin misalnya 100, ini kan spacing, bukan panjangnya. Jadi spacing itu yang atas bawah nih. Bisa dirubah ya, kalau saya tambahin 100 di sini berarti dia lebih rapet aja. Tuh, lebih rapet kan? Bukan itu, masalahnya tuh di end sama di starting, tapi nggak berubah. Jadi kita biarkan saja sementara dengan seperti itu ya. Karena pengalaman saya kalau pakai Tekla itu udah langsung automatically, nggak ada nih kelebihan ini. Ya, nanti coba saya cari tahu lagi deh. Ya, ini baru pertama juga nih ada kelebihan. Nah, sampai sini dulu belum berakhir ya. Maksud saya sampai sini ada pertanyaan nggak untuk masukin red footing? Misalnya ya satu lagi nih ya, klik ini, pick model, pick object. Nah, kayak gitu. Seperti itu ya guys. Nanti kalau sudah, kita pakai yang starter bars for footing. Ini dia. Yang 87 ya. Ini. Pick object. Objeknya kan ini. Nah, di otomatis juga udah ada tuh. Tuh. Nah, ini bisa kita ubah. Ini kan ada di luar dari si siapa? Kolom kan, si pedestal. Ini kita klik. Kelihatan kan nih? Halo? Ya, dia di luar dari pedestal. Nah, kita klik ini nih. Berarti ini kan lihat nih, ini ada jarak-jaraknya nih ya. 350, 800. Ini nggak ada masalah di ketinggian. Berarti 800 cocok sama pedestal kita nih. Nah, kita tinggal ubah di sini nih, di lebarnya dia. Nah, nih ya. Ini kita coba ubah 300. Ini kita ubah 300. Nah, jadi di dalam kan? Kan 3,5. Nah, gitu. Ya. Dia udah di dalam. Kenapa bisa diulang, Bu? Bisa. Tunggu ya. Nih. Kita
Kita di satu lagi deh. Ini dia. Kita kemari. Nah, ambil starter bar for footing. Ya kan? Pick objeknya tetap di footingnya. Nah, dia kan udah ada nih otomatis. Nah, tadi kalau misalnya tampilan kalian keluar dari si pedestal, klik. Nah, location-nya yang kita ubah. Misalnya 400. Itu tadi pencet bagian mana, Bu? Yang mana? Yang mana? Langsung di starternya aja. Nih, starter barnya dipencet, diklik. Ini kamu dijadikan kontrol 2 dulu biar kelihatan. Nih, starter barnya diklik. Ini kan 3,5 nih, kita ganti 400. Kalau yang tadi kelebihan kan itu 500 tuh. Nah, seperti itu. Coba share screen tadi siapa yang ada kesulitan? Sudah bisa, Bu. Masih. Sudah bisa. Oke, good. Ya, nih. Belum Saya bisa. udah bisa. Oke. Yuk, share screen. Oh, kamu itu jam pasir. Jam pasirnya diklik. Bawah, paling bawah. Snipping, jam pasir. Bawah, kamu ke bawah. Nggak kelihatan ya sama saya? Nah, tuh. Ya, tunggu. Sorry. Yang gunung tuh. Ada gunung sama matahari. Iya, nah, klik dua-duanya. Nah, coba. Udah bisa belum? Iya. Belum keklik. Coba yang sebelahnya, kalau gitu. Bukan, yang gunung sebelah, mataharinya yang sebelah. Iya, dah. Keklik nggak? Enggak. Tunggu sebentar ya. Oh, ini. Snipping yang paling bawah, kamu belum keklik juga nih, yang ada tanda apa namanya, panah ke atas, paling kiri. Tanda panah ke atas. Iya, kiri, ini. Iya, itu, betul, klik, select all. Nah, coba klik sekarang. Nah, bisa kan? Iya, sip. Sama-sama. Oke. Yang lain yang belum tanda panah ke atasnya belum diklik, harus diklik ya, nanti kayak Fozan kasusnya. Ada lagi yang lain? Tadi mana yang belum berhasil? Aman? Kalau aman saya lanjut. Belum bisa, Bu. Belum, Katri, ayo share. Share, Kathy. Oke. Kathy yang mana? Yang mau dirubah? Ininya, Bu, tampilan yang apa namanya? Tulangannya nggak muncul. Oh, itu di dalam ada? Enggak, maksudnya yang bisa nge-setting itu, Bu. Oh, kamu klik dulu. Iya, klik dulu itu. Klik tulangannya. Klik tulangannya. Nggak keklik juga? Coba yang tadi ada gunung dan matahari. Yang ini, Bu. Ya. Coba klik. Ini Bisa nggak? dipencet tuh yang mana sih? Iya, klik. Oh iya, udah, Bu. Yang ada Iya. garis ini. Location. Iya, sip. Oke. Ini gue select ke kolomnya. Yang dipilih tuh yang ini atau yang mana anjir? Nah, jadi gini ya guys, tolong snippingnya disamain dulu nih. Kita select all harus nih, karena ya namanya juga select all ya. Jadi kita buat ngedit, Sini. buat apa, detailing, ini semua bisa ke detect. Ya, ini select komponen simbol, ini semua juga nih. Nah, ini yang matahari sama gunung dan matahari tadi, ya, ini select komponen sama yang select object in komponen. Artinya apa? Select komponen itu maksudnya adalah nih misalnya satu kesatuan nih, voting, ya kan? Nah, ini select object in komponen. Nih, saya misalnya
hanya mau ambil ininya saja nih, klik. Nah, berarti hanya ini saja nih yang saya edit nih. Tuh. Saya pindahkan kemari. Tuh, selesai kan? Paham nggak? Jadi bedanya itu ya, ini select komponen. Select komponen itu semua ke select. Tuh. Ya, nih kita pindahin yang ini nih. Ya, ini select komponen. Tuh. Yang jam apa? Yang select komponen ini nih. Gunung sama matahari itu ya. Dah. Tapi kalau select object in komponen, objek di dalam komponen itu bisa kita edit. Nah, misalnya ini tadi nih. Saya pindahin kemari. Nah, tuh. Jadinya dia nggak keluar. Ini yang tadi kita inginkan kan? Kita lakukan hal yang sama di sini. Tuh. Pindahkan. Selesai. Ya. Terus jangan lupa pindahin lagi kemari ya. Nah, ini untuk general ya. Kalau general kamu pakai yang select komponen. Kecuali untuk mengedit-edit kayak tadi. Select object in components. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu mau tanya Ibu, Boleh. tadi ukurannya berapa ya? Saya baru bisa diklik Oke. tulangannya. Oke, sip. Gini Hasna, kita ulang sekalian nih, ada satu yang belum ya. Starter bars, klik objek. Nah, kita klik location 400, 400. Udah. Oke, Terima kasih Ibu. yuk sama-sama. Sampai sini ada pertanyaan, guys? Aman nggak semua? Aman ya? Kalau udah aman, kita ke base plate yuk. Kita ke base plate-nya. Nih ya, Ctrl 4. Kita klik lagi kalau mau dirubah ya. Base plate mah nggak ada yang di rounding ya sebenarnya ya guys. Ini saya cuma mau ngasih tahu kamu doang fungsinya chamfer. Ya. Nggak ada yang mau chamfer base plate text time. Ya. Kalau untuk sebenarnya loh di lapangan. Nah. Ini hanya untuk memberitahu tentang chamfer. Nah. Nah, kalau sudah kita ke sini. Jadi kita mau nambahin baut nih ceritanya di base plate gitu. Caranya adalah kita ambil yang bagian base plate-nya ya. Lalu kita nanti bisa lihat di sini ada yang namanya, tunggu ya, pindahin dulu ya. Still. Nah, bold ya. Ini ada create bold kan. Nah. Keluar nih seperti ini nih tampilannya nih guys. Lalu di bold properties-nya itu kita coba klik di sini. Bentar ya. Nah, ini kita coba tampilkan dulu. Nggak kelihatan ya di sini. Bentar. Ini agak beda ya sama yang biasa. Ctrl 2. Oke. Gini. Ini kita pending dulu. Ini beda tampilannya sama yang biasa saya kerjakan. Kita ke sini dulu aja guys. Kita bikin detailing antara beam to beam atau beam to column ya. Ini nanti dulu. Tampilannya beda. Oke, kita kembali kemari. Kita ambil Ctrl 4 ya. Nah. Kunci dalam mendetailing adalah hal-hal yang clash itu kita buang dulu guys.
Kenapa kita buang dulu? Supaya nanti saat mendetailing dia juga udah kebuang. Karena kalau enggak, nanti pas mendetail dia ikut nih, masih ke bawah nih yang kelas-kelas ini. Gitu. Ya, caranya gimana? Nah, kita ambil bagian atas nih, ya, kayak tadi, edit, part cut, atau line cut boleh ya. Select the object that you want to cut. Terus ini dia part cut-nya. Dari ujung sini sampai sini. Yang mau dibuang ini kan. Nah, kayak gitu. Oke, lakukan hal yang serupa untuk bagian yang lain. Ya, silahkan. Kalau ada pertanyaan boleh ya, langsung ya. Kita lakukan part cut-nya dulu ya. Atau part cut mau line cut terserah. Pokoknya kita biar dia tidak clash. Kalau ada yang kesulitan bilang ya. Ingat ya guys, yang dipotong sampai permukaan kolom luar ya. Karena ini nanti yang mau kita bikin end plate. Ini juga nih, permukaan kolom luarnya. Ya, bukan yang di dalam ya. Kalau di dalam berarti dia masih clash. Tuh. Oke. Nah, kalau kalian misalnya mengerjakan proyek yang besar, ya, ini kan nggak mungkin tuh kamu potong satu-satu, satu-satu, satu-satu gitu kan. Next time kan. Nah, caranya adalah kalian bisa kerjakan dengan balok yang sama. Kayak kemarin. Jadi satu aja kita fokusnya di sini aja. Tapi balok ini tuh udah kita part cut atau udah kita line cut. Sehingga tidak close gitu kan. Baru kita copy ke tempat yang lain gitu. Ya, caranya ya. Oke. Ini kan masih belajar nih. Jadi kita copy-copy dulu kemarin baru dipotong. Nah, harusnya kita udah secara detailing dulu nih, udah selesai di satu bagian, baru kita copy ke tempat yang lain. Gitu. Ya.
Kalau sudah, halo guys. Nih sambil nanti tugas kalian nanti ya, biar sekalian aja nih, kan banyak nih yang mau dipotong ya. Tuh, kita fokus di satu di sini dulu boleh ya. Ntar itu bisa kalian lanjutkan. Lihat guys, sama ya halnya, ini kan kita masih nyambung nih guys. Ya enggak? Masih nyambung kan? Ini kita potong supaya bisa kita bentuk sambungannya. Caranya pakai split. Split, select part or reinforcing bar to be split. Ini yang mau kita split sih baloknya. Pick a position for the split. Ini yang tengah. Nah, nih. Nah, dia akhirnya jadi satu-satu kan? Tuh. Tuh. Kelihatan kan? Ya. Tuh. Ya sudah di split. Nah, kalau mau combine lagi pakai ini. Ya. Jadi kalau combine ya udah tadi first partnya mana, second partnya ada, terus di combine. Ya. First part or reinforcement that you want to combine here. Second part this one. Nah, udah nyambung lagi. Ya. Kita split lagi deh. Ini. Klik. Udah kita split lagi. Nah, ini nanti lakukan hal yang sama untuk bagian yang lain. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita detailing yang lain nih. Halo? Hola. Halo? Aman? Gimana? Pada tidur jangan-jangan ya. Bu, maaf, tadi yang split tuh diklik di tengahnya aja kan Bu, biar dia kebagi 2. Betul. Oke, makasih Bu. Ya. Jadi untuk mendetailing ya, karena kalau dia full, sedangkan kita kan mau mendetailkan si kolom ini sama si baloknya nih. Ya, dia harus terputus dulu. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lain tadi? Ada anak cowok nanya? Ibu, tadi yang split itu emang dia bentuknya miring gitu, Bu? Ya, Nggak karena ngikutin si kita kolom ininya. nggak apa-apa. Jadi pertanyaan bagus Raffi. Jadi kenapa kita splitnya dalam bentuk miring? Nanti kalau untuk mendetailkan balok dan kolom itu dia harus di split. Kalau enggak dia nggak akan kebentuk. Itu satu. Nah, kenapa kita bolehin miring? Karena yang penting dalam membentuk detailing itu yang penting kepotong. Kecuali memang untuk aspek kamu membutuhkan dia class yang bukan miring ya. Kalau kayak tadi ya, kamu bisa pakai line cut. Paham nggak? Ya, kalau line cut Iya, itu Bu. kan berdasarkan line kita. Jadi misalnya kita mau potong dia nih. Siapa nih? Si balok nih, ini kan masih bersatu tuh ya. Nah, kita pakai line cut. Line cut-nya di sini. Berarti dia potongnya sesuai. Tapi tidak nge-split. Kepotong. Gitu loh, Vi. Paham nggak, Vi? Ya, Iya, Bu, paham. gitu. Ya, kalau mau di-split dengan permukaan apa maksudnya? Dengan apa namanya? Posisi yang sama-sama kolom, berarti kita harus tegak lurusin gitu. Nah, udah sampai situ? Ada pertanyaan lain? Nih ya, contohnya nih kayak gini nih. Ini kan belum kita split nih ya, guys. Gimana jadinya kalau kita kasih dia sambungan yang belum di-split nih ya. Kita caranya adalah kalau nggak ada kita lanjut nih. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Ntar yang lain bisa dicoba ya guys. Jadi buat PR di rumah. Ini karena banyak banget ya tuh. Ntar kalian bikin sendiri. Ini juga split-split sendiri. Nanti yang penting satu dulu nih kita lihat ya. Perbedaan antara yang di-split dan yang nggak di-split kalau disambung. Nah, kita tinggal ke sini pakai end plate. Nah, end plate ya. Nah, ini dia two side end plate ya. Pick main part. Main partnya itu kan si kolom. Pick secondary part. Iya. Ya, sama dia. Finish, press the middle mouse.
Nah, tunggu lagi loading. Nah, itu dia. Tuh, kelihatan ya? Tuh. Tuh. Sebentar. Tuh dia. Tuh. Kelihatan kan guys? Ya. Tapi kalau misalkan kita nggak split dia, pasti satu bagiannya hilang. Nih ya, kita coba di sini ya. Ini kan masih belum di split nih. Ya. Kita pakai dia, two side plate and plate, pigment part ini, ya, secondary part. Nah, tuh, kalau nggak di split, salah satunya hilang. Oke? Paham ya, guys? Tahan. Jadi harus kita split dulu nih. Nah, Ibu maaf boleh Hah? ulang Ibu? Oh boleh banget, Salsa. Pakai punya kamu, Salsa. Coba share screen. Saya zoomnya di HP Bu. Oh Kalau gitu. Oke. Dari yang mana nih, Salsa? Dari yang split? dari yang bisa munculin two side and plate-nya itu Bu. Oh oke. Nanti di split dulu ya, karena ini saya udah dibikin. Oh ini aja deh, yang sebelah sini. Angel sudah di split dulu nih guys ya, kiri dan kanannya. Lalu ambil bagian yang ini nih, application and components. Terus kita tulis di sini end plate. Ya. Two side end plate. Terus main partnya, lihat ya. Pick main part, kolom. Pick secondary part, ini dan ini. Terus klik tengah mouse-nya. Nah, selesai. Gitu. Ya. Coba lakukan lagi yang ini. Kita split dulu. Ya. Nah. Kita lakukan hal yang sama. Nah. Kita coba pakai endpad yang lain ya. Nih, sorry ya. Ini saya juga baru lihat nih, biasanya kalau di yang bukan student version ini banyak loh pilihannya. Ini cuma 2. Kok kenapa saya yang sorry ya? Harusnya emang ya student version begitu ya, keterbatasan. Kita coba cari yang lain deh. Beam to column. Kita cari yang lain ya. Beam to column. Nah, ini juga bisa pakai. Ini beam to taper column, terus. Nah, nih ya. Ya nih, terbatas ya guys. Nggak sebanyak yang di versi license. Ini ya. Coba saya lihat lagi bentar. Nah, ini column to beam yang ini, kalau misalnya kamu pakai rafter, tahu kan ya, rafter ya. Ini bisa pakai ini nih, rafter. Rafter yang apa namanya, bentuk segitiga. Nah, ini kalian bisa pakai ini. Tuh. Pakai yang 14. Macam-macam nih guys di sini ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan sama desainnya itu seperti apa. Nah, misalnya kita mau pakai tapered beam to tapered column. Nah, ini kalau nggak di split bisa nih kayaknya nih. Coba ya, kita klik. Nah, ini kita buat yang tanpa di split ya. Pick main part, kolom. Pick secondary part. Nah, jadinya seperti ini. Kalau seperti ini, perhatikan. Lihat, ini nggak bisa digunakan, guys. Ya, artinya emang nggak cocok. Bentuk ini, taper beam to taper column, tidak cocok untuk bangunan ini ya. Dia warnanya kuning. Tuh, terus dia juga lihat deh, double-double gini kan. Ya. Oke, kita klik. Kita pakai yang tadi aja. Tadi apa namanya? End plate. Nah, kita balik lagi kemarin. Nih ke sini ya, Salsa.
Klik application and component, klik and flat, to set and flat. Ini jangan lupa di split dulu. Main partnya adalah kolom, secondary partnya dia sama dia. Klik tengah mouse-nya. Nah, selesai. Hijau kan tumpengnya? Ya beda sama tadi. Tadi tumpengnya warna kuning, nggak sesuai. Nah, ini baru sesuai. Nah, ini bisa kita edit-edit nih guys, kebutuhan dari bold kita. Misal, ya misalnya kita satu nih, nah ini. Caranya gimana? Kita klik. Nah, tuh. Ya, kebutuhannya berapa sesuai yang kita desain atau sesuai perhitungan, hasil perhitungan. Itu kan tadi kita cuma 4 nih. Tuh, 2 kiri, 2 kanan. Nah, kita bisa tambahin sendiri di sini, guys. Parameter, ini saya pindahin kemari ya, biar kelihatan. Bold, nah ini dia. Bold size-nya juga kita bisa atur ya. Misalnya kita mau pakai 20, modify. Ya, terus 16. Nah, lebih kecil kan? Kelihatan kan ya? Tuh. Ya. Terus 10. Tuh, lebih kecil lagi. Ya, jadi bisa diatur-atur di sini sesuai apa yang udah kita desain. Kita balikin lagi ke default. Default itu jadi Tekla mengenerate sendiri ya. Tapi kalau kalian udah mendapatkan hasil perhitungannya, ya wajib disesuaikan sama hasil perhitungan desain. Berapa bold size-nya, bold standarnya berapa, lalu toleransinya kalau ada, tracking mark-nya berapa, terus apalagi nih, coba kita lihat. Nah, ini banyaknya bold ya. Ini jarak antar bold dari sini kemari. Nah, ya. Terus dari jarak antar bold ini ke sini berapa? Ini kan semua default nih. Kita bisa tambahin sendiri. Di scopes-nya. Misalnya, ya. Ini template-nya. Misalnya saya mau pakai, kita pakai berapa tadi ya? Ini 100 ya, misalnya ya. Yang jarak antar ini, nah ini dia. 1 kali 150 lah, misalnya. Modify. Oh, enggak dia. Nah, lihat deh. Ya, ini nabrakan nih guys. Tuh. Kalau kita pakai 150, kita pakai 2,5, coba. Atau ini 2 ya. 2 kali 2,5. Nah, kan jadi aneh ya defaultnya. Nah, ini kita sesuaikan dengan desain yang sudah kita bikin. Gitu. Cancel. Nah, kita break aja. Kita coba ulang lagi ya. Nah, ini kita sesuaikan lagi. Ini sisi kiri, sisi kanannya. Kita mau ambil itu. Nah, ini misalnya pakai 2 kali 100 misalnya. Kita lagi coba-coba aja nih guys. Ya, kayak gimana hasilnya. Nah, gitu. Ya. Lalu misalnya pakai 3. Modify. Kayak gimana hasilnya? Nah, jadi 3 nih. Tuh 2, 3 kan jaraknya 100. Ya. Misalnya jarak apalagi. Misal kita mau rubah ini 70 ya. Kalau misalnya diameternya 20, kan jarak antar baut minimum itu 3D kan? 3 kali 20, 60 kan? Kita pakai 70 misalnya di sini. Modify. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Gitu, ya. Jadi ubah-ubahnya di sini semua, ya. Ketebalan plat juga ada nih di sini nih. End plate-nya, tebalnya. Nah, ini kita bisa ubah.
Kan default nih karena kosong semua. Misalnya kita pakai ketebalannya 12 misalnya. Ini dia berubah tuh. Ya kan? Langsung kelihatan kan? Kita pakai 20 misalnya. Modify. Tuh, lebih tebal. Ya kan? Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita ubah-ubah di sini semua ya. Ada pertanyaan guys? Untuk yang end plate. Aman? Halo? Hola? Bisa nggak sih kita pakai ini guys? Kalau kalian nggak nanya, saya yang nanya. Bisa nggak kita pakai ini guys? Halo? Lah, pada kemana ya? Halo? Ya, Bu. Ada Bu. Ada, Bu. Pada tidur? Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Nah, sekarang saya yang tanya, kenapa nggak boleh pakai sambungan yang ini? 3 ke bawah ini, kenapa? Halo? Halo? Aduh, anak-anak ini pada kemana ya? Karena sudah melebihi dimensi beamnya ya Bu. Iya, betul. Pinter, Gibran. Iya, gitu. Nggak boleh ya. Kan dimensi beamnya cuma di atas aja. Ya. Nah, jadi kita balikin ke bentuk semula default yang tadi. Paling kalau mau dirubah, ya rubah diameter boltnya, jarak-jaraknya, tapi nggak bisa ditambah. Ya. Nah, seperti ini ada pertanyaan nggak? Nah, ini nih ya, nih kayak gini nih. Ini kita bisa ubah, tambahin platnya ya. Platnya setinggi si beamnya. Beam kita kan 200 kan? Ya, kita misalkan tambahin end plate-nya untuk H-nya ya. Ini H-nya kita rubah menjadi 200. Tapi apa dia akan jadi hasilnya? Nah, ya, beam web coba kita ubah 200. Nah, ini ya, cuman beda dikit ya. Ubah-ubahnya di sini semua lah guys, pokoknya ya. Di properties ini, diklik aja 2 kali. Ya. Nah, default, ganti default. Nah, lalu sekarang kita ke sini. Saya mau ambil grid A aja. Nah. Oke, ini ya, kita mau coba ambil sambungan antara beam to column yang ini nih guys. Ya. Nih. Kita coba cari beam to column. Beam to column. Kita cari yang sesuai. Beam to column. Ini juga bisa buat rafter ya, rafter yang ikut segitiga juga bisa pakai ini nih, tapered beam, itu tapered beam. Untuk kolom yang lain mana sih? Lengkap nih. Itu udah banyak sih, termasuk banyak nih. Imprint, image stiffener. Ini juga bisa buat rafter ya. Untuk kolom sederhana tak ada. Coba kita pakai yang tadi, mau nggak?
Nah, ini dia. Ini dia. Ini yang saya maksud ya. Kita pakai ini nih, guys. Step 29. Jadi, pick main part, pick secondary part. Nah, jadi deh. Ya, terus kita tinggal ubah. Ini tadi parameternya tadi. Ya. Berubah di sini nanti. Ya. Nih. Bold ini kan agak jauh nih. Coba kita ganti bold size-nya 20. 19 ya. Nah, terus kemudian ini jarak dari topnya kita ganti jangan 90 terlalu besar. Misalnya kita ganti 50. Nah, kayak gini kan nih hasilnya. Kita tambahin satu lagi nih, misalnya 3 dikali 60. Kan 3D tuh ya, masih bisa kan? 16 kali 3 kan di bawah 60. Modify. Nah, seperti ini. Tuh. Lebih cakep kan? Nah, ini kan lebih ke bawah nih daripada yang di atas. Kita bisa edit lagi. Nah, ini kita jadikan misalnya 40 biar nah, ini lebih oke tampilannya. Nah, ini kita lihat lagi nih, guys. Udah pas. Lihat bagian kiri, Ctrl 2. Nah, sama seimbang kiri dan kanan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bu, maaf Bu, punya saya beda Bu. Beda? Oke, sekarang Iya. Asyidik share screen. Bentar Bu. Oke. Ya, silakan. Misalnya gini Bu. Oh, oke. Kamu klik 2 kali. Udah? Udah Ya. Bu. Itu tampilan student versionnya beda-beda ya. Kayak tadi tuh temen kamu ada masalah di sebelah sini, di sebelah sana tuh beda-beda. Memang itu udah ada kok, ya. Jadi yang Asyidik harus ingat itu udah ada. Jadi emang tampilannya aja beda. Karena ya satu keterbatasan ya. Nah, itu kamu tinggal atur aja, itu tetap akan berubah kok. Coba kamu bold, ikutin kayak saya tadi. Yaitu bold Nah, size-nya coba di-boldnya 16. Iya, tuh. Nggak bisa nggak dibuka. bisa diubah Bu. Cuma default dong Oh, tulisannya. itu coba sekarang pakai yang komponen object in komponen, bisa nggak? Select object in komponen. Klik yang snipping bawah. Snipping tools yang bawah. Bisa Bukan, yang bukan. mana, Itu Bu? kamu close dulu. Ya. Nah, itu ada gunung sama matahari yang select object in komponen. Tadi loh. Ya, Komponen. ya. Select object in komponen. Bisa nggak? Yang mana Bu? Itu loh, gunung sama matahari. Gunung sama matahari. Udah. Nggak kelihatan dari saya, ketutupan audio sama videonya. Nah, Oh ini. iya. Nah, terus Coba klik lagi. Ini nih, gini nih. Asyidik, coba ya, gini ya. Coba saya yang ya share Bu. screen. Sebentar, kamu jangan kemana-mana dulu. Gantian. Saya Bu. Gantian, bentar. Ini gini. Nih Asyidik, ya. Ini pertama-tama kamu samain dulu deh snippingnya sama saya. Ada yang beda nggak? Ini aktif, ini aktif, aktif. Ini pokoknya yang saya klik warnanya agak abu-abu ini diaktifin dulu, disamain.
Kalau Ya, udah udah sama semua, Bu. disamain, udah sama semua. Kalau Udah. disamain nggak ada yang sama ini nih, udah belum? Direct Udah juga, Bu. modification, udah. Kenapa nggak bisa diubah ya dia? Bentar, bentar. Coba kamu ini sekarang diaktifin. Nih yang select object in components. Select object in components. Udah. Udah, Bu. Coba kamu sekarang klik bautnya. Nah, keluarkan kayak gini. Oh ya, Keluar Bu, nggak? keluar, Bu. Nah, balik ke saya. Coba. Saya stop share. Kamu sekarang yang pakai. Ini, Bu. Ya. Nah, itu kita rubah di sini kalau gitu. Lihat deh. Coba kalau pakai kontrol 2 biar kelihatan yang sebelah sisi sana. Kontrol 2. Nah, ini kan nggak bagus nih posisinya. Kamu berarti aturnya di sini aja. Size-nya 16 atau 20 boleh. Kalau disamain sama saya 16, tapi 20 nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, ke bawah lagi. Array, bold grupnya. Nah, bold distance X, arah X-nya coba kamu tambahin 150. Arah X 150. Nah, coba kamu modify. Nanti dia berubah. Nah, kan gitu kan ya. Itu kan berlebihan tuh. Coba masukin lagi 2 kali 60. 2 bintang 60. Iya, coba. Nah, udah kan? Tuh, Udah, ya. Bold distance Y-nya 150. Coba. 150. Nah, kemudian yang dari bagian atasnya kita rubah ke bawah, offset from-nya. Oh, ke 150 kebesaran, 100 aja 100. Dia berlebihan tuh. 100. Oke, sip. Ke bawah lagi, ke bawah. Nah, itu offset from DX-nya jangan 90, dia terlalu bawah. Coba ambil 40. Nah, kan udah kan? Sekarang offset dari DY yang bawah. Iya, itu jangan 0 kalau gitu. Coba tambahin 40, coba. Oh, oke, nolin. Coba nolin dulu. Nolin lagi. Tunggu. Ini ada yang belum sesuai nih. Bentar. Ke bawah lagi? Ada nggak? Di bawah ada sesuatu nggak? Ini soalnya kamu ke kanan, nggak ada lagi ya? Udah nggak ada, Bu. Oke, N-nya coba N-nya. DXN. Nah, itu startnya 40. Nah, coba N-nya 40 juga. Jangan 0, coba. 40. Nah, better kan? Iya, Bu. Coba N-nya ditambahin lagi 60. Kegedean ya? Ya, jadi atur-atur di situ ya, Asidik. Bikin yang sesuai. Nah, itu kembalikan lagi tuh. Jadi kalau kamu mau rubah ke sini nih guys, ya, rubah ketampilan bold-nya saja yang diatur. Kayak tadi kan Asidik nggak bisa tuh kasusnya. Nah, kita bisa pakai alternatif ini. Tapi jangan lupa select object components yang diklik. Ya, tuh select object components yang bawah tadi tuh. Coba dikebawahin Asidik. Nah, pakai itu. Ya, kalau untuk semua, balik lagi ke kiri. Ya, paham ya? Jadi, di sini hari ini kita lebih ke select object in component sama select komponen. Lebih ke tekan situ. Menekankan ke sana. Nah, silakan kalian tugas untuk minggu depan bikin kayak tadi untuk semuanya ya. Ya, oke? Bisa kan? Kalau misalkan belum selesai ya nggak apa-apa. Yang penting kalian udah nyoba gitu loh. Jangan sampai nggak dicoba. Oke? Terus kalau anak sebelah mau belajar silakan, kayaknya ya begitulah ya, sama saya nggak aktif, nggak nanya, saya tanya nggak mau tanya, giliran saya lagi ngomong bertanya, ya sudahlah. Ya, oke, itu aja deh, sampai jumpa minggu depan, dikerjain, jangan lupa nanti next kita lanjut untuk sesi yang lain ya. Tadi sambungan apa aja? Oh,
Sambungan di base plate belum ya? Next sambungan di base plate. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.